wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak pahala-pahala dan amal ibadah kita. Dan yang kedua, salawat bertangkaikan salam kita tak lupa curah limpahkan kepada junjungan alam, sang suri tauladan, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Baiklah, berdiri saya di sini akan menyampaikan ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah atau yang dikenal pula dengan zakat badan ialah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang menjumpai bulan Ramadan dan bulan Syawal. Walaupun hanya sebentar, kewajiban ini berlaku untuk orang yang merdeka, hamba saya, laki-laki, perempuan, orang tua maupun anak-anak. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan melahirkan anak sebelum memasuki bulan Syawal dan anak itu masih hidup sampai menjumpai bulan Syawal, maka wali bayi tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat untuknya. Adapun waktu pengeluaran zakat yang paling utama ialah setelah terbit fajar pada 1 Syawal dan sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Namun apabila repot, boleh dikeluarkan pada saat malam takbiran atau sejak memasuki bulan Ramadan. Dan ada pun waktu yang paling makruh untuk membayar zakat fitrah, yaitu setelah dilaksanakannya salat Idul Fitri. Namun menjadi haram apabila menyengaja mengeluarkan zakat fitrah sehari setelah hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk menghindari waktu yang dilarang, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan diwakilkan orang lain dengan niat tertentu. Adapun golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang digunakan orang-orang miskin. Sebelumnya orang amil zakat. Sesungguhnya orang yang mendapatkan zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang yang dilunakan hatinya, atau orang yang mualaf, dan untuk memerdekakan hamba sahayanya, dan untuk membebaskan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yakni orang yang sedang membutuhkan pertolongan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 9 dan 60. Apabila seorang sebagai kewajiban dan apabila ada seorang yang mengakhiri pembayaran zakat fitrah pada waktu yang telah diharamkan, maka ia berdosa dan harus segera berkewajiban mengqadha. Namun apabila kesalahan ini bukan karena disengaja, maka ia tidak berdosa, sama saja ia meninggalkan salat karena lupa. Dan hukum mengeluarkan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan kemanusiaan. Islam bukan hanya mengajarkan tentang kesolehan spiritual, tetapi juga Islam mendorong tentang kesolehan sosial. Dalam hal ini, Syed Muhammad bin Al-Malik menyebutkan bahwa zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan amal-amal yang lain. Sebab orang yang berpuasa bersalat tetapi ia dan berhaji tetapi ia tidak membayar zakat, sama saja ia seperti tidak salat, tidak berpuasa, dan tidak pula berhaji. Namun apabila ia telah mengeluarkan zakat fitrah, maka amalan sebelumnya yang tertahan pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana banyak nas yang menunjukkan keterkaitan antara zakat dan salat. Seperti orang yang salat tetapi ia tidak zakat, tetapi ia orang yang berkecukupan atau orang kaya, sama saja ia seperti tidak salat, dan tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk membayar zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.